Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Selanjutnya di pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya, 2 kewajiban dan hak ketika sebagai warga negara, 3 cara memilih jajanan sehat. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Pada gambar di atas, masalah yang terjadi ialah tampak jalanan yang sangat kotor, sampai sampah-sampah berserakan di mana-mana. Ada pedagang di sekitarnya membuang sampah sembarangan. Keadaan tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan pada para pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Bacalah teks berikut, temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalanannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Ya anak-anak, selanjutnya kalimat yang menunjukkan masalah. Yang pertama, jalan umum itu tampak kotor. 2. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. 3. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. 4. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Kalimat yang menunjukkan saran. Pertama, semua warga seharusnya menggunakan produksi sampah. 2. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. 3. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. 4. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Selanjutnya, tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Jalan umum, kewajiban yang pertama yaitu apa? Wajib menjaga kebersihan jalan. 2. Wajib menjaga situasi kondusif di jalan raya. 3. Wajib menjaga keselamatan diri maupun seluruh pengguna jalan. 4. Wajib membayar pajak maupun biaya tol yang akan digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan. 5. Wajib mematuhi seluruh rambu-rambu yang berlaku. Hak di jalanan umum. Hak menggunakan jalan yang terbebas dari kerusakan. Hak menggunakan jalan yang bebas dari macet. Hak menggunakan seluruh sarana penunjang jalan. Keempat, hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pengelola jalan. 5. Hak untuk menggunakan kendaraan pribadi maupun umum di jalan. Ini adalah contoh lain hak di jalan umum, yaitu yang pertama, hak menggunakan jalan dengan bebas, hak dihormati ketika berkendara, hak mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan lainnya maupun polisi lalu lintas. 4. Hak mendapatkan kenyamanan berkendara, misalnya jalan tidak rusak dan jalan tidak berlubang. 5. Hak berjalan di trotoar. 6. Hak untuk menyeberang di zebra cross. 7. Hak mendapat kenyamanan sesama pengguna jalan. 8. Hak berjalan di jalur khusus untuk para tunanetra. 9. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman dan nyaman. 10. Ambulan dan pemadam kebakaran mempunyai hak untuk diprioritaskan melewati jalan raya.
Selanjutnya, kewajiban di jalan umum. 1. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas. 2. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. 3. Kewajiban menghormati polisi lalu lintas. 4. Tidak semena-mena menggunakan jalan, misalnya menabrak orang lain dengan sengaja. 5. Kewajiban membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM, surat izin mengemudi, dan STNK. 6. Tidak ugal-ugalan dalam berkendara. 7. Kewajiban menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. 8. Kewajiban menyeberangkan orang yang kesusahan menyeberang. 9. Kewajiban memberi jalan ambulan. 10. Kewajiban menghormati pejalan kaki. Selanjutnya, kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan di lingkunganmu. Ceritakan salah satu pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman terkait hak dan kewajiban terhadap jalan di lingkungan adalah sebagai berikut. Contohnya, hak, saya dan warga sekitar berhak memperoleh jalan berkualitas bagus dari pemerintah sehingga kami mengajukan perbaikan jalan. Kewajiban, saya dan warga sekitar merawat jalan tersebut agar selalu dalam kondisi bagus dan baik beroperasi. Cerita, pada suatu hari desaku sedang ada bantuan untuk perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Warga sangat senang jalan yang sehari-hari dilalui untuk ke sekolah, ke kebun, dan juga berjalan kaki akan diperbaiki. Jalan desa kami diperbaiki karena warga sudah mengajukan kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan di desaku. Pada hari itu telah tiba kendaraan-kendaraan berat dan mobil-mobil yang menimbun jalan untuk selanjutnya diaspal. Kami sebagai warga desa memiliki kewajiban dalam mengelola jalan yang telah diperbaiki agar tetap bagus dan layak dioperasikan untuk kendaraan yang lewat lalu lalang. Benny bertemu tukang jajan keliling saat belum sekolah. Saat pulang sekolah, Benny suka jajan, tapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut, beri tanda centang jika menyatakan makanan sehat, beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Yang pertama, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Ya, salah. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Ya, betul. Yang ketiga, makanan terbuka. Silang. 4. Makanan yang dibungkus koran. Ya, betul. Yang kelima, makanan terlalu manis. Salah. 6. Makanan bersih. Ya, benar. 7. Makanan yang masih segar. Benar. 8. Makanan yang sudah basi. Salah. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Keterangan. Misalnya saja, menurut saya, gambar jajanan pada nomor 1, 2, dan 3 itu kurang baik karena bungkusnya terbuka sehingga kebersihannya kurang terjamin. Kemasan jajanan terbaik adalah pada nomor 4 karena terbungkus dengan rapat sehingga kebersihan makanan lebih terjamin. Jajanan donat sangat baik untuk sarapan. Meskipun makanan ini dianggap tidak terlalu sehat,
Namun donat tetap dapat dikonsumsi saat sarapan. Donat yang memiliki topping atau hanya gula halus umumnya mengandung kadar gula dan kalori yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan energi. Di pembelajaran 5, kita akan belajar kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang merupakan bagian dari warga negara. 2. Menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran. 3. Pembagian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Amati gambar berikut ini dengan cermat. Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, siswa mencoba makanan dari ibu yang sudah disediakan di atas meja dan membantu membungkus bersama-sama dengan temannya. Apa kue kesukaanmu? Misalnya, saya suka makanan yang bakso. Bakso itu bulat dan terbuat dari campuran daging, sapi atau ayam yang dicampur dengan kuah, bawang goreng, bihun, seledri, garam, saus kecap. Bagaimana kue itu dibungkus? Kue itu dibungkus wadah berwarna putih sebagai tempat menampung kue seperti mangkok kecil. Selanjutnya, anak-anak, ada bacaan perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Amati kembali teks perayaan Hari Besar Agama. Temukan kalimat saran dan jelaskan maksudnya. Misalnya kalimat saran, kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghormati dan menghargai dan menghormati. Maksudnya, ya kita itu harus menghargai perbedaan agar perbedaan yang ada seperti keanekaragaman budaya, suku bangsa, dan agama di Indonesia dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian, serta tidak menimbulkan konflik atau masalah dan pertentangan. Selanjutnya, ini memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama-agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup berukun? Apa saja? Tuliskan pada tempat tersedia. Misalnya tidak mengganggu temannya saat beribadah. Menghargai dan saling menyayangi dan menerima teman apa adanya tanpa membedakan agamanya. Ini adalah sikap toleransi ya. Tidak mengolok-olok, bersikap sopan. Kamu sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Apakah kamu tahu hakmu yang berkaitan dengan agama? Sebutkan 5 hak berkaitan dengan agama. Yang pertama, hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan diri sendiri. 2. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluk atau dianut. 3. Hak yang untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadahnya. 4. Hak untuk mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya masjid, gereja, wihara. Ya, yang kelima, hak untuk menggunakan atribut agama pada diri sesuai ketentuan yang berlaku.
Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Bagaimana kamu menghargai haknya? Bagaimana temanmu menghargai hakmu? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Misalnya, ya, saya memiliki teman yang berbeda agama. Caraku menghargai yaitu dengan kami saling menghormati dan tidak membeda-bedakan agama kami. Budin mempunyai kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus ibu buat? Berapa buah kue yang diterima setiap anak? Tuliskan 5 jawaban pada tabel berikut. Misalnya, yang pertama, banyak kue 300 dibagi jatah per anak 3, sama dengan banyaknya anak 100. Sampai yang terakhir, banyaknya kue 1000 dibagi jatah per anak 10, sama dengan banyaknya anak sama dengan 100. Buatlah cerita seperti teks perayaan hari besar agama. Tentukan banyak anak yang ikut kegiatan. Tentukan banyaknya kue, tentukan banyaknya jatah kue per anak. Ibu Andi ingin menyediakan tape ubi untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta perayaan ada 60 anak. Berapa banyak tape ubi yang harus ibu sediakan? Berapa tape ubi yang diterima anak? Contohnya 180 dibagi 3 sama dengan 60. Sampai yang terakhir, 480 dibagi 8 sama dengan 60. Pembelajaran 6, kita akan belajar mengenai menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. 2. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. 3. Pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya diketahui. Amati gambar berikut dengan cermat. Diskusikan dengan teman di sebelahmu. Berasal dari manakah Edo? Dengan siapa ia berfoto? Dari mana asal mereka? Ya, Edo dari Papua. Edo berasal dari Papua. Edo berfoto bersama teman-temannya yang berasal dari Jawa dan Melayu. Edo bersyukur menjadi warga Indonesia. Banyak hak telah ia peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Tuliskan kewajiban dan hak Edo pada bagan berikut. Misalnya di rumah, hak di rumah mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perlindungan dan keamanan dari orang tua. Kewajiban di rumah, mentaati aturan yang dibuat orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan membantu orang tua. Hak di sekolah, mendapat perhatian dari guru, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kewajiban di sekolah, menjalankan aturan di sekolah, baik terhadap teman. Hak di masyarakat, mendapatkan silaturahmi sesama tetangga. Yang kedua, mendapatkan pelindungan, ketentraman, dan kenyamanan. Selanjutnya, kewajiban di masyarakat, mematuhi peraturan yang ada, selalu menolong jika ada yang kesulitan. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu contoh berbuat baik untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Ceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara, sampaikan di depan kelas. Misalnya, berbuat baik kepada negara dapat ditunjukkan melalui berbagai cara dengan diwujudkan hal-hal yang kecil yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya, seperti belajar dengan giat, mencintai dan menjaga lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada. Sebentar lagi, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekolah Edo juga ikut merayakan. Mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Tentukan jatah setiap kelas. Tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Tentukan jatah setiap kelas.
Tentukan banyaknya bendera yang dibutuhkan. Misalnya banyak bendera 360 dibagi 30, jatah per kelasnya 30 sama dengan 12. Banyaknya kelas 12. Dan sampai yang terakhir 1080 dibagi 90 sama dengan 12. Apakah kamu pernah menghias kelasmu dengan bendera merah putih dari plastik? Buatlah cerita sebagai di sekolah, seperti di sekolah itu, tulis banyaknya kelas di sekolahmu, tentukan jatah bendera, tentukan banyak bendera. Misalnya banyak bendera 480 dibagi 80 sama dengan banyaknya kelas 6. Selanjutnya, bangga menjadi orang Indonesia. Itu berasal dari Papua. Ia sangat senang menjadi warga Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama, tetapi mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Ia menggunakan barang buatan Indonesia. Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Amati teks, bangga menjadi orang Indonesia. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Jelaskan cara Edo menyelesaikannya. Sampaikan juga saran dengan bahasamu sendiri. Jelaskan pada teman-temanmu. Masalah yang dihadapi Edo, yaitu Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Cara Edo menyelesaikan, Edo berusaha mengenal Indonesia. Edo banyak membaca buku tentang Indonesia. Edo berwisata ke berbagai tempat. Edo juga mengunjungi museum. Edo juga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keenam, Edo sangat bangga menjadi orang Indonesia. Sebagai warga Indonesia, Edo sebaiknya lebih mengenal negaranya sehingga bisa lebih mencintai negara ini. Selanjutnya, tugas di rumah. Yang pertama, apa saja hak dalam beragama? 2. Apa saja kewajiban dalam beragama? 3. Sebutkan 5 ciri-ciri jajanan yang sehat. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.